Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Febriani, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Majalengka, golongan 2 angkatan 13 tahun 2022. Pada kali ini, kita akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palasah. Topik-topik yang akan kita bahas adalah identifikasi isu, penentuan core isu, analisis penyebab isu, dan gagasan kreatif yang diusulkan. BPP Palasah merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Selama saya bekerja di BPP Kecamatan Palasah, terdapat beberapa isu atau kendala yang menghambat kinerja penyuluhan di BPP Palasah. Di antaranya adalah: pertama, ketersediaan media penyuluhan yang belum memadai. Dampaknya, kegiatan penyuluhan terhambat, penyuluhan kurang efektif, petani lama dalam memahami dan mengingat materi penyuluhan, terjadi salah perspektif antara petani dengan penyuluh. Pihak yang terdampak adalah penyuluh pertanian dan petani. Kedua, penyimpanan arsip dan dokumen yang belum tertata dengan baik. Dampaknya, sulit untuk menemukan dokumen dan arsip penting. Dokumen dan arsip tercecer atau hilang. Pihak yang terdampak adalah penyuluh pertanian. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan di Sinlutan. Dampaknya, kelompok tani belum terdaftar. Data petani tidak update, data kelompok tani belum benar, petani dan kelompok tani tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Pihak yang terdampak adalah petani. Keempat, kurangnya pengetahuan petani mengenai IRDKK. Dampaknya, petani tidak terdaftar di IRDKK. Data petani di IRDKK salah, kartu tani yang diajukan tidak terbit, dan petani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Pihak yang terdampak adalah petani. Kelima, pemanfaatan media sosial yang masih kurang. Dampaknya, kurangnya update terhadap informasi terbaru tentang pertanian, networking yang kurang, kegiatan yang dilakukan tidak dipublikasikan secara maksimal, tidak adanya rekam jejak untuk dokumentasi kegiatan di media sosial. Pihak yang terdampak adalah penyuluh pertanian dan petani. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi petani dalam kegiatan diskusi kelompok. Dampaknya, kegiatan diskusi menjadi tidak efektif, informasi yang disampaikan tidak tersebar secara keseluruhan, yang tidak hadir terlambat dalam menerima informasi. Pihak yang terdampak adalah penyuluh pertanian dan petani. Setelah itu, isu-isu tersebut kita analisis untuk mengetahui isu mana yang perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu agar tidak merugikan banyak orang. Metode pertama yang digunakan adalah metode tapisan isu, yaitu metode APKL. Dan dapat kita lihat dari hasil tapisan isu menggunakan metode APKL bahwa isu yang perlu kita lakukan analisis lebih lanjut adalah kurangnya pengetahuan petani mengenai IRDKK, elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Kemudian kita lakukan lagi analisis untuk mengetahui penyebab dari masalah tersebut, sehingga nantinya akan ditemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Metode kedua ini yang kita pakai adalah metode fishbone atau tulang ikan. Dapat kita lihat bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kenapa pengetahuan tentang IRDKK oleh petani sangat kurang. Yang pertama, rendahnya kesadaran petani. Yang kedua, kemampuan literasi petani yang rendah. Ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai IRDKK. Keempat, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, umur petani. Dan yang terakhir adalah pengalaman petani. Lalu, sebagai ASN, apa gagasan ide kreatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut? Yang pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan gencar atau berulang-ulang kali. Yang kedua, menggunakan media video dan gambar agar petani dapat dengan cepat memahami tentang IRDKK. Yang ketiga, mengajak serta keluarga petani dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Dan yang terakhir, koordinasi dengan baik antara penyuluh, petani, dan aparat desa.
Dengan harapan aparat desa dan keluarga mampu memberikan penjelasan kepada petani mengenai IRDKK sehingga pengetahuan petani menjadi lebih meningkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.